dari kelompok 8, nama saya Fitriana Novaliana. Nama saya Hidayah. Nama saya Yudi Chairudin. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai laporan keuangan konsolidasi sederhana pada pertemuan 10 yang diampu oleh dosen Ibu Dwi Septiani, SE, MM, MAK. Materi yang pertama ini menjelaskan mengenai konsep dasar konsolidasi. Yang pertama, transaksi antar induk anak dianggap tidak ada. Dalam laporan keuangan konsolidasi, transaksi antara induk dan anak dianggap tidak ada karena dianggap sebagai transaksi internal yang tidak mempengaruhi posisi keuangan ke seluruh grup perusahaan. Yang kedua, ada dieliminasi dalam laporan konsolidasi. Semua transaksi internal yang terjadi antara induk dan anak akan dieliminasi agar laporan yang dihasilkan mencerminkan keadaan keuangan perusahaan grup secara keseluruhan, bukan hanya gabungan angka-angka yang tidak mencerminkan transaksi eksternal. Selanjutnya, ada timbul akun resiprokal, AR atau AP Notes Receivable atau Payable. Akun seperti piutang dan hutang serta notes receivable atau payable muncul sebagai hasil dari transaksi antara perusahaan dalam grup. Namun, untuk konsolidasi akun-akun ini akan dieliminasi. Yang terakhir ada eliminasi laba atau rugi sebelum terrealisasi. Laba atau rugi yang belum terrealisasi karena transaksi antara perusahaan harus dieliminasi untuk menghindari duplikasi laba yang hanya terjadi di dalam grup. Slide selanjutnya yaitu transaksi hulu dan hilir. Yang pertama ada downstream induk ke anak. Transaksi yang terjadi dari induk perusahaan ke anak perusahaan disebut sebagai transaksi downstream. Ini sering terjadi dalam penjualan barang atau aset dari induk ke anak. Yang terakhir ada upstream, anak ke induk. Sebaliknya, transaksi upstream terjadi ketika anak perusahaan menjual barang atau aset kepada induk perusahaan. Perbedaan dalam perlakuan akuntansi untuk transaksi downstream dan upstream akan mempengaruhi bagaimana laba atau rugi yang belum terrealisasi dikendalikan. Di sini ada transaksi penjualan obligasi. Di sini yang pertama obligasi induk dibeli anak atau cost method. Ketika anak perusahaan membeli obligasi yang diterbitkan oleh induk dengan menggunakan metode cost method, anak perusahaan mencatat pembelian obligasi tersebut pada nilai biaya. Di sisi lain, induk mencatat bond payable dan investasi pada obligasi tersebut. Terus ada eliminasi bond payable and investment in bond. Dalam laporan konsolidasi, akun bond payable yang ada di induk dan investment in bond yang ada di anak perusahaan akan dieliminasi agar tidak terjadi pencatatan ganda. Selanjutnya, ada pengakuan gain atau loss konstruktif. Terkadang meskipun ada pembelian obligasi yang konstruktif yang harus diakui dan diperhitungkan dalam laporan konsolidasi. Terus selanjutnya ada eliminasi interest income and expense. Untuk menghindari duplikasi pendapatan bunga atau interest income yang diterima oleh anak perusahaan dan biaya bunga atau interest expense yang dibayar oleh induk perusahaan juga akan dieliminasi. Terus ada obligasi induk dibeli anak atau equity method. Pada tahun pertama, jika menggunakan metode equity method, transaksi akan dicatat dengan cara yang hampir sama dengan cost method. Hal ini berarti akun investasi pada obligasi tetap tercatat pada nilai biaya. Terus ada tahun berikutnya, pengaruh pada investment in S. Pada tahun-tahun berikutnya, perubahan nilai obligasi yang dibeli akan subsidiari atau investasi pada anak perusahaan sesuai dengan proporsi keuntungannya atau kerugian yang ada. Berikutnya ada obligasi anak dibeli induk. Yang pertama itu eliminasi tergantung metode. Pengaruh dari transaksi ini tergantung pada metode yang digunakan, baik cost method atau equity method. Metode ini menentukan bagaimana pengaruh transaksi tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasi. Selanjutnya, cost gain atau loss diakui di RE dan NCI. Jika menggunakan cost method, keuntungan atau kerugian yang timbul dari pembelian obligasi anak oleh induk akan diakui dalam retained earnings atau RE. Dan non-controlling interest atau NCI
yang mencerminkan bagian dari laba yang belum terrealisasi. Selanjutnya, equity. Pengaruh ke investment in S dan NCI. Jika menggunakan equity method, perubahan pada nilai investasi induk akan mempengaruhi akun investment in subsidiary dan juga non-controlling interest. Materi selanjutnya yaitu transaksi persediaan barang dagang yang terdiri dari tahun berjalan, eliminasi penjualan, dan HPP. Jika ada presiden akhir, maka eliminasi unrealized profit. Maksudnya tahun berjalan yaitu transaksi penjualan barang dagang antar induk dan anak yang terjadi selama tahun berjalan akan dieliminasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa laba yang tercatat tidak menggambarkan laba internal grup. Yang kedua itu ada eliminasi penjualan dan HPP. Penjualan dan harga pokok penjualan yang terjadi antar perusahaan dalam grup perlu dieliminasi untuk menghindari pencatatan laba ganda. Yang terakhir, jika ada persediaan akhir, maka eliminasi unrealized profit. Jika terdapat persediaan akhir yang masih belum dijual ke pihak luar, maka keuntungan yang belum terrealisasi dari penjualan internal juga harus dieliminasi. Selanjutnya itu ada slide materi tentang eliminasi profit tahun lalu, cost method dan equity method, downstream versus upstream, RE dan NCI disesuaikan untuk profit yang direalisasi, cost method dan equity method. Keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi harus dieliminasi dari laporan konsolidasi, terlepas dari metode yang digunakan. Hal ini penting agar laporan konsolidasi hanya mencerminkan laba yang benar-benar terrealisasi di luar grup. Downstream versus upstream. Eliminasi dilakukan berbeda antara transaksi downstream dan upstream. Pada downstream, laba yang belum terrealisasi akan langsung mengurangi retained earning, sedangkan pada upstream, laba tersebut akan mempengaruhi akun non-controlling interest. RE dan NCI disesuaikan untuk profit yang direalisasi. Penyesuaian dilakukan baik pada retained earning di laporan induk maupun non-controlling interest untuk menggambarkan laba yang telah direalisasi oleh pihak ketiga atau eksternal. Selanjutnya yaitu ada materi tentang transaksi aset tetap. Tanah, mesin. Tanah itu bisa disebut dengan non-depreciable, terdiri dari eliminasi unrealized gain atau loss, penyesuaian nilai tanah. Tanah atau non-depreciable, jika transaksi melibatkan tanah yang tidak dapat didepresiasi, maka setiap keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi akibat transaksi antar perusahaan harus dieliminasi. Eliminasi unrealized gain atau loss, setiap keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi pada transaksi internal harus dieliminasi dalam laporan konsolidasi untuk menghindari pencatatan ganda. Mesin atau depreciable. Untuk mesin atau aset tetap lainnya yang terdepresiasi, eliminasi dilakukan terhadap keuntungan yang belum terrealisasi dan penyesuaian dilakukan pada akumulasi depresiasi untuk mencerminkan nilai yang tepat dalam konsolidasi. Dan terakhir itu dibuat tiap tahun hingga aset habis. Penyesuaian ini harus dilakukan setiap tahun untuk memastikan bahwa nilai depresiasi yang tercatat sesuai dengan perubahan yang terjadi pada aset selama masa pemakaiannya. Kesimpulan dari materi yang kami sampaikan yaitu laporan keuangan konsolidasi merupakan penyajian keuangan gabungan dari entitas induk dan anak perusahaan seolah-olah mereka merupakan satu entitas ekonomi. Dalam proses konsolidasi, seluruh transaksi antar perusahaan dalam grup seperti penjualan barang, obligasi, dan transfer aset tetap harus dieliminasi karena tidak mencerminkan transaksi eksternal. Tujuan dari eliminasi ini adalah untuk menghindari penggambaran laba atau rugi yang belum direalisasi secara nyata oleh grup usaha secara keseluruhan. Selain itu, metode pencatatan investasi, baik metode biaya maupun metode ekuitas akan mempengaruhi perlakuan eliminasi dalam laporan konsolidasi, termasuk pengakuan laba ditahan, investasi, dan kepentingan non-pengendali atau NCI. Eliminasi dilakukan tidak hanya pada tahun transaksi, tetapi juga pada periode-periode selanjutnya, jika dampaknya masih mempengaruhi laporan keuangan. Dengan demikian, laporan konsolidasi dapat memberikan gambaran yang wajar dan andal mengenai kondisi keuangan dan kinerja grup usaha. Sekian penjelasan materi mengenai laporan keuangan konsolidasi sederhana dari kelompok 8. Kurang lebih mohon maaf.